Salam, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratu Eda, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan ini? Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita percaya bahwa kalau kita sehat, kita kuat sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan kiranya juga Bapak Ibu Saudara selalu diberkati oleh Tuhan, sukses, sehat, ya, bahagia dalam keluarga, pekerjaan, selalu berhasil, dan berkat-berkat rezeki selalu mengalir, dan apapun yang diusahakan dan dikerjakan, kiranya semua boleh sukses, boleh berhasil, dan melalui semua itu biarlah kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita berada pada program Selalu Bersama Yesus, ya. Program kita Selalu Bersama Yesus pada kesempatan ini. Program ini dirancang untuk saudara-saudara saya yang beragama Kristen, ya. Murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin diberkati, dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi melalui program Selalu Bersama Yesus ini. Maka program ini dipersembahkan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin beragama lain, agama Muslim, agama Katolik, atau ke agama-agama yang lain. Dan memang program ini kiranya boleh membantu kita untuk terus bersemangat menjalani kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah menjadi pribadi yang tangguh, ya. Topik saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu menjadi pribadi yang tangguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup yang kita jalani sampai dengan saat ini, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang terjadi. Di semua sisi, di semua aspek kehidupan kita, selalu saja ada masalah, selalu saja ada tantangan, selalu saja ada pergumulan. Baik itu masalah kesehatan, ya, kemudian ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam relasi sosial, masalah dalam bisnis, masalah dalam pelayanan, masalah dalam studi anak-anak, dan berbagai persoalan lainnya, Bapak Ibu Saudara, seakan tidak pernah berhenti menghadang jalan-jalan hidup kita. Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara, kita harus menghadapi semua realita, semua kenyataan yang kita hadapi dan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menghindar, kita juga tidak bisa lari dari semua persoalan itu. Sebagai orang yang masih punya Tuhan, kita harus menghadapinya. Dan kita percaya bahwa dibutuhkan pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah dalam hidup. Ada banyak orang yang tidak tahan, ada banyak orang yang tidak tangguh, ada banyak orang yang tidak kuat ketika menghadapi dan mengalami masalah dalam hidup. Ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang komplain kepada Tuhan. Macam-macam reaksi. Ada juga yang akhirnya menghabisi hidupnya sendiri dengan gantung diri, bunuh diri, yang minum racun, loncat dari gedung tinggi. Itu semua bentuk dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia dalam menjalani kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman,
ya, dan juga sebagai orang beragama, kita harus percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang hidup. Dan selama kita percaya, selama kita masih yakin bahwa kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, maka percayalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi dasar perenungan pada kesempatan pagi hari ini, saya ambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12 ya. Surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini: "Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa." Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada orang-orang Kristen, umat Allah, jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu mereka berhimpun, berkumpul dalam satu kelompok, dalam satu komunitas yang punya iman yang sama, pengharapan yang sama, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan surat ini, firman Allah ini masih cocok, masih relevan, masih menjawab kebutuhan kita pada masa kini, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, umat Allah yang ada di kota Roma, orang Kristen pada saat itu mengalami kesulitan yang besar, ya. Mereka menghadapi pemerintahan yang sangat otoriter, ya, sangat kejam. Apalagi pada saat itu berkuasa seorang kaisar yang sangat kejam, sangat sadis, sangat membenci orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu, yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero ini dalam sejarah kekristenan dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat kejam, ya. Dia sangat membenci orang Kristen sampai dia membakar kota Roma itu dan menuduh bahwa orang Kristen yang melakukan perbuatan jahat tersebut, sehingga pada saat itu orang-orang Kristen dikejar, dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap, kemudian dibunuh, bahkan juga disiksa, dimasukkan dalam kandang singa, lalu singa lapar dilepaskan, kemudian singa-singa lapar itu menerkam, memakan orang-orang percaya pada saat itu. Kemudian ada juga yang dibakar hidup-hidup, ya. Ada juga yang disalibkan oleh pemerintahan Kaisar Nero pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Situasi politik tidak bersahabat dengan orang Kristen dalam catatan sejarah gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bersahabat, dunia tidak bersahabat dengan orang Kristen dalam catatan sejarah, khususnya dalam pemerintahan Romawi, ya. Orang Kristen mengalami tekanan, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kaisar Nero dan pemerintahannya, ya. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen menderita dari semua aspek. Aspek politik, hak-hak mereka, keadilan tidak diterima, tidak mendapatkan keadilan. Kemudian relasi sosial rusak dan terlebih penyembahan kepada dewa-dewa dituntut pada saat itu. Sehingga orang Kristen benar-benar mengalami kesulitan. Nah, itu sebabnya dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, spiritual pada saat itu sangat kacau, ya. Sangat kacau, dan orang Kristen mulai gamang, orang Kristen mulai lemah, ya. Orang Kristen menganggap bahwa kok percaya Yesus menderita sekali, percaya Yesus kok susah sekali, ya. Mereka tidak mengalami kebebasan pada saat itu.
di tengah-tengah kekalutan, kegamangan hidup, ya, yang dialami oleh orang Kristen, di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus, ya, menuliskan surat kepada orang-orang Kristen di kota Roma, dan surat itu ditulis berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Ada firman Allah, ada pesan Allah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang-orang Kristen pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roma pasal 12 ayat 12 ini, Paulus berkata, "Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa." Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang kuat saat menjalani kehidupan day by day, hari demi hari di zaman akhir ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang kuat, ya, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah patah semangat, pribadi yang tidak mudah kecewa, pribadi yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi realita, dalam menghadapi kenyataan hidup yang sukar, yang sulit, yang berat sekalipun. Kita untuk melakukan tiga hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Hal pertama yang harus kita lakukan, dikatakan oleh Paulus, dan dalam keadaan apapun, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun, tetaplah berdoa. Artinya bahwa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetaplah berdoa. Dalam keadaan beruntung, dalam keadaan rugi, tetaplah berdoa. Dalam keadaan sukses, berhasil, ataukah kita gagal, tetaplah berdoa. Ketika kita diberkati, tetaplah berdoa. Ketika kita mengalami masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, ketika menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah finansial, ya, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Ini menjadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Apakah kita dibenci atau dikasihi, dimusuhi atau menjadi sahabat dari orang-orang, doa merupakan kunci cara pertama yang harus kita lakukan agar bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Tentu semua agama, umatnya pasti berdoa. Dan setiap umat beragama tahu betul apa faedah, apa kegunaan, apa manfaat dari berdoa. Semua agama, bahkan aliran kepercayaan juga paham bahwa ada manfaat ketika dia berdoa. Walaupun doa itu diarahkan kepada Allah yang mungkin tidak sama. Allah yang tidak sama. Allah yang dipercaya oleh orang Kristen tentu tidak sama dengan Allah yang dipercayai oleh aliran-aliran kepercayaan. Allah yang diimani, Allah yang diyakini oleh orang Kristen, yang kepadanya orang Kristen berdoa, tentu berbeda dengan Allah yang diimani, diyakini oleh kawan-kawan Muslim. Yang kepada Allah itu mereka berdoa, pasti berbeda. Tetapi walaupun berbeda, Allah yang kepadanya ditujukan doa-doa, tetapi doa itu punya pengaruh, punya dampak, punya manfaat yang besar untuk menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pertanyaannya, sudahkah Anda berdoa hari ini? Sudahkah Anda menghampiri Allah dengan rendah hati dalam doa di pagi ini, di hari ini? Setelah Anda bangun tidur, apakah Anda berdoa?
Atau justru Anda bangun langsung memikirkan kerjaan, lalu melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan, lupa berdoa. Kesempatan ini saya memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk awali hari hidup dengan doa, jalani hidup dalam doa, dan akhiri aktivitas apapun dengan doa. Karena doa sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam iman Kristen dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, doa bila dengan yakin didoakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar manfaatnya, sangat besar berkatnya kalau kita melakukan doa dalam iman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita lalai berdoa. Jangan lupa berdoa, ya. Mulailah hidup ini dengan doa. Jalani aktivitas hidup dalam doa, dan akhiri aktivitas hidup hari ini juga dengan doa. Sebab doa merupakan sarana di mana kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa menyampaikan pergumulan-pergumulan, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin engkau sudah lama berdoa. Berdoa untuk suami, berdoa untuk istri yang kurang dekat dengan Tuhan, berdoa untuk suami yang kurang dekat dengan Tuhan, berdoa untuk anak-anak yang tidak serius dengan Tuhan. Sudah lama mungkin engkau berdoa, tapi doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa sampai doamu dijawab. Jangan berhenti, jangan putus doamu, jangan menyerah hanya gara-gara doamu belum dijawab. Teruslah berdoa sampai engkau melihat Tuhan menjawab doamu pada waktunya. Atau mungkin engkau sudah berdoa untuk keluargamu yang menderita sakit. Sudah lama menderita sakit, tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Tidak ada tanda-tanda di mana keluargamu, anakmu, suamimu mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Jangan berhenti, jangan putus asa. Teruslah berdoa. Sebab doa yang dilakukan oleh orang benar, dan itu dilakukan dalam iman yang sungguh, iman yang total, penyerahan yang total kepada Tuhan, percayalah, doamu pasti dikabulkan pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun agama kita, ya, marilah kita belajar untuk berdoa, ya. Berdoa. Sebab doa sangat besar sekali manfaatnya. Agama apapun kita, doa merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat kita melakukan itu dengan konsisten, dengan disiplin, dengan tekun, dengan suatu spirit untuk mendapatkan kekuatan secara spiritual, percayalah bahwa itu akan menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang hidup yang tidak punya masalah. Semua kita selalu ada masalah. Nah, untuk bisa kuat menghadapi masalah, maka doa adalah cara terbaik untuk kita mendapatkan kekuatan. Ada orang yang berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Itu baik. Tapi apakah Anda mengerti, Anda menangkap maksud Tuhan dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan soal jawabannya yang penting. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kita alami. Kita harus nangkap pesan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita alami. Kita harus paham. Nah, kalau kita sudah paham, maka Tuhan akan jawab doa kita. Tapi kalau belum paham, maka belajar rendah hati untuk berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan,
supaya Tuhan kasih petunjuk. Di balik masalah kita itu pasti ada maksud Tuhan. Karena itu jangan buru-buru minta supaya diselesaikan masalah kita. Tapi yang paling pertama kita mengerti dulu. Ya, kita mengerti terlebih dahulu apa sih maksud Tuhan dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Setelah kita mengerti, percayalah Tuhan pasti jawab doa kita pada waktunya. Kemudian kita selain minta supaya kita mengerti maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi, maka kita harus berdoa supaya Tuhan kasih kita pundak yang kuat agar bisa memikul beban-beban, memikul masalah-masalah hidup kita. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan menguatkan kaki kita, menguatkan lutut kita, agar bisa menahan semua beban-beban kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Makanya Paulus katakan, dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Itu cara pertama supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan kita. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kemudian yang kedua, Paulus katakan, saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara ya. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, ya, mengalami penderitaan, sakit, penyakit, masalah, itu banyak orang yang menjadi lemah. Ya, banyak orang yang menjadi lemah. Banyak orang menjadi putus asa, banyak orang mengeluh, banyak orang bersungut-sungut, ya. Bukan berusaha untuk berpikir positif, tapi justru berpikir negatif, ya. Ini dia nih. Sehingga karena cara berpikirnya salah, maka kesusahan, kesulitan, penderitaan itu akhirnya memperparah kehidupannya, ya. Dia tidak menemukan jawaban, dia tidak menemukan kekuatan pada saat dia mengalami kesulitan, pada saat mengalami tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bola kasti itu bola kasti itu yang dipakai oleh pemain tenis, ya, tenis lapangan. Kalau kita pantulkan dia dengan pelan, maka pantulannya akan rendah. Jadi semakin bola itu dibanting, ya, maka daya lompatannya itu makin kuat, makin tinggi. Jadi semakin tekanan berat diberikan kepada bola tersebut, maka bola itu akan semakin melenting tinggi. Nah, begitu juga dengan masalah, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita ditekan oleh masalah, maka harusnya kita semakin kuat, ya, semakin bersemangat, semakin teguh, berdiri, ya. Jadi ketika seorang atlet angkat besi, ya, makin banyak berat, makin ditambah beban berat yang harus diangkat, maka level kekuatannya harus lebih dari beban yang diberikan. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu butuh latihan. Nah, masalah dalam hidup kita adalah satu proses latihan untuk menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Jadi orang yang banyak menghadapi masalah itu adalah orang yang sedang diproses untuk menjadi pribadi yang kuat. Orang yang sedikit masalah, sedikit juga kekuatannya. Dan orang yang banyak masalah, banyak juga kekuatannya. Kalau melihat masalah itu sebagai suatu peluang, satu proses untuk menjadikan kita kuat. Nah, ada banyak orang yang salah memahami, salah mengerti tentang masalah.
ya. Sehingga lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mempersalahkan situasi dan kondisi, lebih banyak mempersalahkan orang lain, ya. Lebih banyak mempersalahkan pihak-pihak lain terkait dengan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Paulus, saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Artinya, perbanyak kekuatan lebih. Semakin banyak kesusahan, harusnya semakin kuat kita menghadapinya. Ya. Karena penulis Amsal katakan, jika engkau berkeluh kesah, maka kecillah kekuatanmu. Ya, itu menjadi persoalan dalam kehidupan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ketika kita menghadapi kesusahan, berdirilah teguh. Berdirilah teguh, ya. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kita harus sabar, Bapak Ibu Saudara. Pada saat menghadapi kesusahan, saat menghadapi kesulitan, kita harus sabar. Sabar artinya itu ya tetap teguh, tidak mudah terombang-ambing, ya, sabar. Karena percaya bahwa kesesakan, masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam hidup kita akan berakhir. Tidak ada kesulitan yang permanen. Tidak ada kesusahan permanen. Kesulitan, kesusahan, masalah itu sementara saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak permanen. Hanya lewat sebentar saja dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, mengerti setiap masalah yang kita alami, kita hadapi, itu sifatnya sementara, temporal saja, tidak permanen, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan kecil hati, jangan mudah lemah, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Kalau Anda menghadapi kesukaran, kesulitan, beban-beban hidup yang semakin berat, ya, berdirilah teguh, ya, tetap kuat, ya. Sabarlah di dalam kesusahan. Kesusahan karena ekonomi, masalah finansial, masalah ekonomi, sabar, ya, ya kan? Sabar menghadapi rekan kerja yang bikin kesal, sabar. Sabar menghadapi suami yang tidak bisa diajak bekerja sama. Sabar menghadapi istri yang cerewet. Harus sabar, Bapak Ibu Saudara. Sabar menghadapi anak-anak yang sulit diarahkan, yang ingin maunya sendiri. Kita harus sabar sebagai orang tua, ya. Sebagai pemimpin, sebagai leader, kita harus sabar kepada para pengikut, kepada para bawahan kita, harus sabar, ya. Ketika job berkurang, harus sabar. Ada waktunya job akan datang, ya. Atau mungkin jabatanmu sudah sekian lama tahun bekerja, mengabdi, tapi nggak naik-naik jabatanmu. Sabar. Semua akan indah pada waktunya, ya. Harus sabar. Makanya Paulus katakan, sabarlah di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam masalah, ya, di tengah-tengah tekanan kehidupan yang berat, kita harus sabar, ya. Kita harus memang sabar. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus sabar, ya. Dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 12 ayat 12 bilang begini, bersabarlah dalam kesukaran, ya, bersabarlah dalam kesukaran. Kesukaran apa yang sedang Anda hadapi? Sabar saja. Mungkin bisnismu sedang lesu, ya. Pembeli sedikit, ya, orderan sedikit. Tidak apa-apa, harus sabar. Tidak selamanya usaha bisnis itu terus melonjak. Ada masa di mana bisnis itu turun, ya. Ada masanya pembeli itu turun. Tidak selalu banyak, ya. Karena itu harus sabar, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada yang pinjam duitmu,
dia tidak kembalikan. Walaupun dia di media sosial selalu menampilkan sesuatu yang wow gitu, ya. Sementara dia belum bayar utangmu, sabar. Doakan dia supaya yang berhutang itu bisa kembalikan hutangnya kepada Anda, ya. Kembalikan uang Anda yang dia pinjam. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Harus sabar memang. Tidak mudah, tapi harus sabar. Mau tidak mau kita harus sabar. Belajar sabar, ya. Mungkin pimpinanmu suka marah-marah, ya, kasar. Sabar, ya, harus sabar. Gajimu nggak dinaik-naikin, nggak naik-naik. Sabar, Bapak Ibu Saudara, ya. Semua akan indah pada waktunya. Jadi, untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, hal kedua yang kita harus lakukan adalah bersabar. Orang sabar itu katanya disayang Tuhan. Amin, ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Dan bukan saja disayang Tuhan, disayang sesama juga. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk sabar. Kadang-kadang kita suka yang instan. Kadang-kadang kita pengen cepat-cepat. Tapi firman Tuhan mendorong kita, memotivasi kita untuk bersabar dalam segala keadaan. Sebab dengan bersabar, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian, yang berikut, yang ketiga, ya. Ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Pertama tadi, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Ya. Kemudian, sabar. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesukaran, kita belajar sabar. Dengan tetap berdoa dan tetap sabar, pasti kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, Paulus katakan, bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara, ya. Lalu dalam terjemahan yang lain dikatakan, bersukacitalah karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Ya, dalam terjemahan yang lain. Kalau dalam bacaan yang tadi yang pertama, bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Harapan sebagai pengikut Yesus itu tidak sia-sia. Pasti terjawab, pasti terkabul, pasti terwujud. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Dan orang yang berharap kepada janji Tuhan pasti tidak dikecewakan. Ya, pasti tidak dikecewakan. Manusia seringkali berjanji Bapak Ibu Saudara, tapi juga sering tidak menepati janjinya. Sehingga banyak orang yang kecewa dengan manusia. Karena manusia suka berjanji, tapi dia mengingkari. Makanya ada lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari, katanya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang masalah satu menghapus semua kebaikan yang sudah kita alami dari Tuhan. Seringkali begitu yang terjadi. Sehingga banyak orang hopeless. Ya, banyak orang hilang harapan. Ketika kenyataan tidak seperti yang diharapkan, dia kecewa. Bahkan ada yang stres, ada yang depresi, bahkan sampai ada yang gila. Kemarin saya dengar cerita dari seorang anak Tuhan. Dia mendampingi seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Dia seorang rohaniawan, ya, seorang pendeta seperti saya. Ya. Karena banyak masalah yang dihadapi, akhirnya dia stres lalu depresi.
Kemudian dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu pendeta loh Bapak Ibu Saudara, rohaniawan. Ya, dia ditinggalkan oleh istrinya karena gangguan jiwa. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena dia melihat realita berbeda sekali, kenyataan berbeda sekali dengan apa yang dia harapkan. Karena dia tidak kuat, akhirnya dia stres. Dan tingkat stresnya itu melebihi ambang batas. Dan akhirnya dia depresi. Karena depresi, mengalami gangguan jiwa, akhirnya gila. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang kuat. Jangan salah menaruh harapan kita. Ya. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sebab harapan kepada Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Harapan kepada Dia membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain untuk menjadi pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang kuat. Ya, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, Paulus katakan, bergembiralah, bersukacitalah, ya, karena kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa harapan sebagai orang percaya, harapan sebagai murid Kristus, harapan sebagai pengikut Tuhan Yesus pasti terwujud. Tidak ada harapan kepada Tuhan itu yang tidak terwujud, pasti terwujud. Amin. Karena itu jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, ya. Untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, 3 hal pada kesempatan ini bisa saya bagikan untuk kita semua, ya. Pertama, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, jangan lupa berdoa. Apakah Anda sehat ataukah sakit, apalagi sakit, harus makin banyak berdoa. Kalau Anda sukses, tetap berdoa. Atau Anda gagal, tetap juga berdoa. Kalau Anda beruntung, tetap juga berdoa. Kalau Anda diberkati, tetap berdoa. Tapi kalau Anda rugi, kekurangan, tetaplah berdoa. Jadi dalam semua keadaan, kita harus berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kemudian, yang kedua, kita harus sabar dalam kesusahan-kesusahan kita. Ya, kita harus sabar. Kalau tidak, kita akan lemah. Kita akan gampang sekali menyerah. Jadi harus sabar. Menjalani kehidupan ini harus sabar. Perbanyak sabar. Belajar untuk bersabar. Sebab dengan bersabar dan belajar bersabar, maka kita akan mendapatkan diri kita semakin kuat. Kemudian yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan. Sebab harapan kepada Tuhan pasti terwujud. Paulus katakan, bergembira, bersukacitalah, karena kita yakin, kita percaya, kita imani bahwa harapan sebagai pengikut Yesus itu pasti terwujud. Jadi dengan 3 hal ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, saya sharekan pagi ini 3 poin. Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan lagi, ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Ya, dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12, 3 hal sudah saya share, sudah saya bagikan, dengan harapan itu akan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti live saya dalam program Selalu Bersama Yesus, ya. Selalu Bersama Yesus. Program ini disiapkan khusus bagi pengikut Kristus, bagi orang Kristen, bagi orang percaya yang seiman dengan saya. Tapi juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara saya yang beragama lain, ya. Bisa bermanfaat karena ini merupakan program yang menginspirasi
dan memberi motivasi bagi siapapun yang mendengarkan atau mengikuti live saya pada setiap hari, Bapak Ibu Saudara ya. Dan jangan lupa follow TikTok saya ya. Ya, follow TikTok saya, ikuti TikTok saya, Bapak Ibu Saudara ya, supaya ya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten atau motivasi-motivasi yang saya sampaikan secara live di akun Yohanes RE ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa di follow ya, kemudian di like video-video yang ada di konten di akun saya ya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Demikian yang bisa saya share, saya bagikan untuk kita semua di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara selalu diberkati ya, selalu sukses, selalu berhasil ya. Dan kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, jangan lupa selalu berdoa. Selalulah berdoa. Tetaplah berdoa ya. Lalu sabar. Perbanyak sabar ya, perbanyak sabar. Lalu taruh harapanmu kepada Tuhan Yesus, karena harapan kepada Tuhan Yesus itu pasti ya terwujud, pasti terkabulkan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga demikian kita semua akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara ya. Sampai bertemu besok di live saya dalam program Selalu Bersama Yesus. Semoga bermanfaat, semoga memberkati Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom untuk kita semua. Amin.